Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau siang atau sore ya, tergantung saudara melihat video ini. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai mengelola lingkungan eksternal organisasi dan budaya organisasional. Materi ini saya ambil dari chapter ketiga, buku dari Robbins dan Coulter, manajemen ya. Dan ini kita masuk di pertemuan ketiga, kelas pengantar manajemen. Sebelum kita mempelajari lebih jauh apa saja lingkungan eksternal dari organisasi, saya pikir perlu bagi kita untuk terlebih dahulu mengetahui ya kenapa kita perlu belajar mengenai lingkungan eksternal organisasi dan organizational culture atau budaya organisasional. Salah satu cara yang paling mudah bagi kita untuk mengetahui kenapa kok penting mempelajari lingkungan organisasi itu adalah dengan mendiskusikan dua pandangan yang kontradiktif gitu ya, yang saling bertentangan, yaitu pandangan omnipoten dan simbolik ya. Jadi omnipotent view of management ya, pandangan omnipoten mengenai manajemen, dan symbolic view of management, pandangan simbolik mengenai manajemen. Menurut pandangan omnipoten ini, manajer itu merupakan faktor yang signifikan dalam mempengaruhi kinerja organisasi ya. Jadi menurut pandangan ini, sebuah organisasi, sebuah bisnis, sebuah perusahaan itu bisa berhasil atau sukses itu lebih karena faktor manajernya. Perusahaan itu bisa sukses karena manajernya bisa mengelola perusahaan dengan baik, dan perusahaan itu gagal karena manajernya tidak bisa mengelola perusahaannya dengan baik. Ya, ini adalah omnipotent view of management, gitu. Nah, sebaliknya, symbolic view of management atau pandangan simbolik mengenai manajemen ini berpandangan bahwa manajer itu sama sekali bukanlah aktor penting yang menentukan keberhasilan atau kegagalan sebuah perusahaan atau organisasi. Menurut pandangan simbolik, keberhasilan atau kegagalan sebuah organisasi atau sebuah bisnis itu lebih ditentukan oleh faktor-faktor eksternal. Gitu. Nah, ini menarik, kedua pandangan yang saling bertentangan ini. Namun demikian, sebenarnya pada kenyataannya tidak ada pandangan dari kedua yang tadi sudah saya jelaskan itu betul-betul absolut ya, betul-betul benar, total. Itu tidak ada. Yang ada adalah bahwa manajer itu dalam kenyataannya tentu
bisa mengambil keputusan ya dan tindakan bagi organisasinya ya, tetapi tindakan dan keputusan yang diambil itu terbatas gitu ya. Dibatasi oleh beberapa faktor. Setidak-tidaknya menurut Robbins dan Coulter ada dua faktor yang bisa membatasi tindakan dan keputusan manajer itu untuk bisa berhasil. Ya. Yang pertama adalah faktor lingkungan eksternal dari organisasi. Yang kedua adalah faktor internal dari organisasi itu sendiri. Lebih khususnya adalah organizational culture atau budaya organisasional. Kurang lebih ilustrasinya seperti ini ya. Jadi pada prakteknya manajer tetap punya diskresi ya, manajer tetap punya ruang untuk bisa mengambil keputusan, melakukan berbagai tindakan untuk kebaikan organisasinya. Akan tetapi ya, segala tindakan dan juga keputusan yang diambil oleh manajer dalam rangka mengelola organisasinya dengan baik itu dibatasi oleh dua faktor tadi ya. Yang pertama adalah organizational environment atau lingkungan organisasi, lebih khususnya lagi lingkungan eksternal organisasi, dan lingkungan organisasi internal lebih khusus lagi adalah budaya organisasional. Nah, apa saja lingkungan faktor-faktor yang ada di lingkungan eksternal organisasi ya. Dari gambar ini kita bisa lihat setidak-tidaknya ada 6 faktor ya, lingkungan eksternal organisasi yang bisa mempengaruhi organisasi atau perusahaan atau bisnis gitu. Yang pertama adalah faktor politik ya atau hukum ya. Faktor politik atau hukum ini meliputi peraturan perundang-undangan di dalam sebuah negara atau bisa juga peraturan di level daerah ya, kalau di Indonesia di level provinsi, di level kota atau di level kabupaten gitu kan. Ya, ini adalah faktor politik dan hukum. Termasuk di dalam faktor politik ini adalah stabilitas politik ya. Jadi tadi misal faktor ketentuan peraturan perundang-undangan tadi ya, di beberapa provinsi, di beberapa daerah ya, di beberapa kota kabupaten ya, biasanya ini keputusannya atau peraturannya di level kota atau kabupaten. Ini beberapa waktu belakangan ini banyak yang mengeluarkan peraturan larangan penggunaan kantong plastik misalnya ya. Nah, tentu kebijakan tersebut akan berpengaruh bagi organisasi ya. Di tahap-tahap awal eksekusi implementasi dari peraturan tersebut banyak resistensi dari perusahaan, banyak resistensi dari bisnis yang khawatir kalau
peraturan tersebut mengurangi minat masyarakat untuk berbelanja gitu. Tidak jarang saya temui pelanggan yang datang ke sebuah minimarket begitu, ingin belanja dalam jumlah yang banyak karena tidak membawa kantong belanja sendiri dan di minimarket tersebut tidak menyediakan kantong plastik, akhirnya mengurungkan niatnya untuk belanja gitu. Nah, lalu kemudian banyak bisnis ya, banyak minimarket, banyak supermarket yang pada akhirnya mengatasi hal tersebut dengan menjual kantong belanja yang ramah lingkungan atau juga menyediakan kardus bekas ya sebagai ganti dari plastik. Ya, itu bagaimana peraturan perundang-undangan itu mempengaruhi sebuah bisnis atau organisasi. Termasuk yang tadi stabilitas politik itu juga sama ya. Implikasinya juga cukup signifikan bagi sebuah organisasi. Banyak perusahaan misalnya yang beroperasi di negara-negara yang rawan konflik ya atau stabilitas politiknya sedang kacau begitu, banyak kudeta ya. Misalnya di Thailand waktu itu banyak perusahaan-perusahaan atau pabrik otomotif atau pabrik-pabrik yang berada di Thailand itu ada beberapa di antaranya yang terus kemudian memutuskan untuk memindahkan lokasi pabriknya. Ada yang ke Vietnam, ada yang ke Indonesia gitu ya. Nah itu contoh ya, termasuk di Indonesia sendiri ketika terjadi krisis moneter pada tahun 98 itu juga banyak perusahaan yang memutuskan untuk angkat kaki dari Indonesia itu. Yaitu faktor yang pertama. Yang kedua adalah faktor demografi. Faktor demografi ini bisa dilihat dari pergeseran tren di dalam populasi ya. Di dalam karakteristik populasi. Pergeseran tren di dalam karakteristik populasi. Contohnya misalnya umur ya, kemudian suku, gender, level pendidikan, tingkat pendidikan ya, pendapatan ya, komposisi keluarga gitu. Contohnya misal usia ya. Belakangan ini kita sama-sama sering ya mendengar istilah millennials misalnya. Ya. Nah, pergeseran karakteristik populasi ini dari generasi baby boomers ya ke generasi millennials ini juga berdampak signifikan ya bagi perusahaan. Banyak perusahaan-perusahaan yang kemudian quote and quote ya dalam tanda kutip terpaksa begitu mengubah atau meredesain produk atau jasanya untuk merespon kebutuhan dari generasi milenial ini. Ya. Saya kebetulan tahun lalu itu terlibat dalam sebuah kajian yang dilakukan oleh sebuah bank di Indonesia yang ingin mengetahui apa sih atau berapa sih willingness to pay ya, berapa sih yang mau dibayar oleh generasi milenial ini untuk membeli rumah misalnya.
ya. Jadi sampai dibuat sebuah studi khusus untuk mengetahui apa kebutuhan dari generasi millennials ini. Itu satu contoh. Contoh yang lain misal dari beberapa studi itu disebutkan bahwa generasi millennials ini adalah generasi yang mendamba atau menginginkan work-life balance, ya, keseimbangan antara hidup dan pekerjaan. Maka banyak di antara generasi millennials ini yang lebih memilih untuk resign atau mengundurkan diri dibanding dia bekerja pada perusahaan yang mengorbankan waktu atau mengorbankan atau menyita waktu yang sangat besar sehingga dia tidak bisa berinteraksi dengan baik bersama keluarganya. Banyak yang kemudian memutuskan resign. Nah, merespon hal ini banyak juga perusahaan yang akhirnya memberikan fleksibilitas yang lebih, ya, bagi karyawan-karyawan yang masuk di generasi millennials ini. Yaitu contoh yang lain bagaimana faktor demografi itu bisa mempengaruhi organisasi atau bisnis, ya. Nah, faktor selanjutnya yaitu ekonomi, ya, faktor ekonomi. Yang bisa dilihat dari faktor ekonomi ini seperti suku bunga, ya, inflasi, ya, perubahan pendapatan masyarakat, kemudian fluktuasi pasar saham, ya, lalu kemudian siklus bisnis, ya, di sebuah negara misalnya. Bisa juga dilihat dari pertumbuhan ekonomi, ya. Nah, ini juga salah satu faktor yang penting, ya, yang bisa mempengaruhi sebuah bisnis. Ya, seperti kondisi saat ini, di mana banyak negara mengalami pelambatan ekonomi, ya, bahkan banyak juga diantaranya yang mengalami resesi. Resesi itu terjadi ketika pertumbuhan ekonomi di sebuah negara itu minus dalam kurun waktu 2 kuartal. 1 kuartal itu 3 bulan. Berarti dalam waktu 6 bulan sebuah negara itu pertumbuhannya minus, itu dikatakan resesi. Nah, pada negara-negara yang resesi ini tentu saja banyak permintaan dari konsumen, dari masyarakat terhadap barang dan jasa pasti akan menurun, gitu kan. Nah, ini tentu akan sangat berpengaruh besar, ya, bagi sebuah perusahaan, ya. Banyak perusahaan yang kemudian menurunkan ekspektasi pertumbuhannya, ya. Banyak perusahaan yang bahkan sekarang itu sudah tidak punya lagi cita-cita untuk ekspansi, cita-cita untuk meningkatkan penjualannya sekian persen, gitu kan. Harapan perusahaan banyak sekali di masa saat ini itu quote and quote, ya, dalam tanda kutip, sekedar pingin survive, sekedar pingin bertahan, ya. Dampak lainnya banyak juga perusahaan yang kemudian berupaya mencari bisnis yang lain. Dari yang tadinya menjual pakaian, kemudian menjual masker, menjual APD, gitu, ya. Nah, ini bagaimana ekonomi itu mempengaruhi sebuah organisasi atau bisnis. Lalu kemudian faktor sosiokultural, ya. Ini meliputi nilai-nilai, sikap, ya, tradisi, gaya hidup, kemudian selera dari sebuah masyarakat, ya. Ketika terjadi perubahan gaya hidup misalnya, ya, dari yang tadinya
cewek-cewek misalnya ya, dari yang tadinya gemar menggunakan skincare dan kosmetik yang berbahan kimia, dalam beberapa waktu belakangan ini kemudian terjadi pergeseran nilai bahwa banyak yang merasa kembali ke alam itu adalah sebuah pilihan yang sangat perlu untuk diambil, termasuk dalam hal menggunakan skincare ya, kosmetik. Makanya terus kemudian ini mengubah banyak banyak bisnis ya, misalnya seperti kemunculan yang salah satu yang menjadi pionir itu kan The Body Shop ya kan. Terus banyak kemudian diikuti brand-brand yang lain gitu. Terus kemudian misalnya terjadi pergeseran lifestyle ya, bahwa kopi itu yang dulunya itu identik identik dengan kopi hitam gitu kan. Terus bahkan lebih zaman dulu lagi itu kopi itu identik dengan orang tua gitu kan. Ya, ini terjadi pergeseran nilai ya. Kopi itu bisa dikemas menjadi lebih ramah pada anak muda, lebih familiar kepada anak muda dengan cara dikemas, disajikan dengan pendekatan yang berbeda ya, menggunakan es, diberi susu, gulanya gula aren gitu kan. Makanya sekarang banyak berkembang bisnis-bisnis kopi ya, mulai dari kopi janji jiwa, lain hati, apalagi banyak sekali ya kan, sampai nggak hafal. Ya, itu contoh bagaimana perubahan sosiokultural itu mengubah bagaimana bisnis itu berjalan ya. Lalu kemudian selanjutnya adalah faktor teknologi ya. Ini meliputi inovasi-inovasi yang terjadi di sebuah industri. Beberapa tahun yang lalu misalnya nggak ada yang membayangkan akan terjadi pergeseran pola orang itu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain ya, mobilitas orang ya. Dulu paling banter kan taksi ya, orang telepon ya, terus kemudian dijemput, diantar ke tempat tujuannya. Nah, sekarang dengan perkembangan teknologi kemudian memunculkan aplikasi pemesanan transportasi ya, dan sekarang bahkan berkembang tidak hanya sebagai sarana transportasi tapi juga sarana pemenuhan kebutuhan yang lain ya, makan ya kan, kemudian pijat bahkan ya, dan sebagainya ya. Saudara saya pikir lebih tahu dan mungkin lebih familiar menggunakannya ya. Nah, itu bagaimana faktor teknologi itu mengubah sebuah bisnis. Nah, faktor yang terakhir adalah faktor global ya. Ini meliputi isu globalisasi dan ekonomi di level dunia. Globalisasi misal ya, berarti bahwa sekat-sekat antar negara itu semakin kabur. Itu membuat banyak perusahaan yang kemudian memutuskan untuk go international, yang menjadi perusahaan multinasional ya, termasuk Gojek ya. Dia juga kemudian melakukan ekspansi ke beberapa negara di ASEAN ya. Beberapa tahun yang lalu mungkin kita sulit ya membayangkan Indonesia memiliki sebuah perusahaan besar yang bisa melakukan ekspansi ke luar negeri gitu.
Nah, ini adalah 6 faktor utama di luar organisasi yang bisa menentukan atau bisa mempengaruhi bagaimana sebuah bisnis, sebuah organisasi itu berjalan, gitu. Ya. Nah, salah satu yang bisa kita lihat bagaimana lingkungan eksternal organisasi itu mempengaruhi manajer atau mempengaruhi bisnis itu bisa dilihat dari pekerjaan ya, kemudian angkatan kerja ya. Contohnya misal ketika terjadi krisis ekonomi ya, itu perusahaan banyak yang kemudian melakukan pemutusan hubungan kerja dengan karyawan. Di sisi lain, perusahaan yang lain karena juga mengalami pelambatan pertumbuhan tidak bisa menyerap tenaga kerja tersebut. Makanya ini membuat banyak pengangguran di luar. Sebaliknya ketika ekonomi tumbuh dengan bagus, ini pengangguran berkurang ya, angkatan kerja berkurang. Ini pada akhirnya membuat perusahaan akan lebih sulit dalam mencari karyawan-karyawan yang sesuai dengan yang diinginkan. Ya, ini yang pertama. Ya. Lalu tadi yang lain sudah saya contohkan. Ya. Nah, selanjutnya bagaimana mengevaluasi ketidakpastian di dalam lingkungan. Ya. Jadi penting bagi sebuah organisasi, penting bagi seorang manajer untuk bisa memetakan apakah lingkungan bisnisnya, lingkungan eksternal dari organisasinya itu adalah lingkungan yang ketidakpastiannya tinggi atau rendah. Itu harus dievaluasi. Ya. Nah, untuk bisa mengevaluasi ketidakpastian lingkungan itu bisa dilihat dari dua dimensi. Yang pertama adalah dimensi perubahan, change, ya. Yang kedua adalah dimensi kompleksitas atau complexity. Ya, dari dimensi change kita bisa membedakan lingkungan perusahaan itu stabil atau dinamis. Ya. Dari kompleksitasnya kita bisa bedakan antara sederhana atau kompleks. Ya. Semakin dinamis dan semakin kompleks lingkungan yang dihadapi oleh sebuah perusahaan, maka manajer harus bisa meresponnya dengan lebih cepat dan dengan struktur yang lebih fleksibel gitu. Ya. Sebaliknya, ketika lingkungan itu stabil dan sederhana, maka struktur yang dimiliki oleh organisasi itu bisa lebih kaku ya, dan pengambilan keputusannya bisa lebih lama begitu. Ya. Nah, ini penting untuk dievaluasi oleh manajer. Ya, bisnis saya ini ada di lingkungan yang tingkat ketidakpastiannya tinggi atau rendah. Ya, misal perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang teknologi ya, perusahaan-perusahaan gadget, perusahaan handphone, itu kalau dievaluasi kemungkinan besar dia berada di lingkungan yang uncertainty-nya tinggi. Perubahannya sangat dinamis dan kompleks. Ya, sebaliknya ada beberapa bisnis yang lingkungannya itu relatively stabil dan sederhana. Contohnya misal kalau di buku itu disebutkan korek api ya, produk korek api. Itu kalau dilihat perkembangannya dari dulu sekarang ya kurang lebih ya itu aja ya. Nggak ada inovasi nggak ada perubahan yang sangat drastis yang bisa menggantikan peran
korek api. Satu-satunya perubahan yang perlu diantisipasi itu kan karena maraknya kampanye anti rokok itu ya, anti merokok. Ya, yang tentu bisa mengurangi permintaan korek api tadi. Ya. Nah, tapi bagi perusahaan-perusahaan tadi ya, gadget, handphone itu tentu perlu lebih dinamis, perlu lebih mengandalkan research and development supaya bisa menjadi pemenang di industri tersebut. Nah, selain faktor-faktor eksternal tadi yang perlu diantisipasi dan dievaluasi secara kontinu, perusahaan juga perlu mengelola hubungan dengan stakeholder. Stakeholder itu terjemahannya kalau di bahasa Indonesia adalah pemangku kepentingan, yaitu pihak-pihak di lingkungan organisasi yang terpengaruh atau dipengaruhi atau bisa dipengaruhi oleh keputusan atau tindakan dari organisasi. Nah, ini adalah beberapa stakeholder ya dari sebuah organisasi. Stakeholder ini bisa dari lingkungan internal maupun eksternal perusahaan. Ya, intinya yang terlibat dalam proses mengolah input menjadi output dan termasuk yang merasakan output dari organisasi tersebut. Mulai dari karyawan ya, karyawan ini kan ya yang mengeksekusi segala rencana dan tindakan dari sebuah organisasi. Ini harus dikelola hubungannya. Ketika hubungan dengan karyawan ini tidak baik, tentu sangat mungkin terjadi resistensi dari karyawan tersebut. Yang paling dikhawatirkan salah satunya adalah ketika karyawan itu melakukan demonstrasi misalnya atau mogok kerja gitu kan. Nah, itu tentu dampaknya akan sangat besar bagi organisasi. Lalu kemudian unions ini serikat pekerja, sama ya konteksnya dengan karyawan tadi. Lalu shareholders ini pemegang saham dari perusahaan tersebut. Ya, tentu hubungannya juga harus dikelola dengan baik ya kan. Karena shareholders ini adalah yang memiliki perusahaan tersebut, yang punya saham di perusahaan tersebut, yang menanamkan modal di perusahaan tersebut. Ya, jadi harus dikelola hubungannya. Salah satunya dengan cara memberikan nilai yang lebih ya kepada shareholders itu, kepada pemegang sahamnya, dengan memberikan keuntungan yang lebih gitu ya. Nah, termasuk bagaimana mengelola hubungan baik dengan shareholders itu perlu karena segala keputusan investasi ya di dalam perusahaan, apakah perusahaan itu mau meningkatkan produksinya, mau menambah pabrik, mau merekrut karyawan baru, mau melakukan ekspansi ke pasar internasional, itu tentu butuh persetujuan dari shareholders itu. Butuh persetujuan dari pemegang saham. Ya, makanya hubungannya harus baik, karena kalau hubungannya tidak baik, apa yang diinginkan oleh manajer itu bisa saja tidak disetujui oleh pemegang saham. Lalu kemudian masyarakat ya, communities. Hubungannya juga harus baik. Ya, jangan sampai masyarakat itu dirugikan dengan keberadaan perusahaan. Jangan sampai
jalan masuk ke pabrik atau ke sebuah kantor itu karena melewati perumahan atau kampung itu jadi terganggu karena banyak mobil yang parkir di situ sampai menghalangi jalan misalnya, itu hal yang paling kecil. Di spektrum yang lebih luas misalnya jangan sampai misal ketika sebuah perusahaan itu mengelola atau melakukan proses produksi kemudian limbahnya itu merugikan masyarakat. Ini juga jangan sampai terjadi karena ketika masyarakat dirugikan maka citra perusahaan bisa menjadi buruk ya di mata masyarakat termasuk di mata pelanggan itu ya. Nah, kemudian supplier ya, pemasok ini juga harus dijaga hubungannya, dikelola dengan baik karena perusahaan tentu membutuhkan bahan baku dan itu didapatkan dari para suppliers ini, didapatkan dari para pemasok ini. Ketika hubungannya menjadi tidak baik ya, maka bisa saja suppliers itu pada satu momen mungkin akan lebih cenderung lebih suka mengirimkan bahan bakunya ke perusahaan lain yang di luar perusahaan kita gitu misal. Sementara perusahaan kita posisinya lebih butuh di saat itu misalnya seperti itu. Ya, kemudian media saya pikir jelas ya dengan surat kabar, dengan media online ya. Termasuk sekarang berkembang media sosial itu harus hati-hati, harus dikelola. Ya, dengan pemerintah karena tadi pemerintah ini adalah pihak yang menyusun peraturan, kebijakan, maka hubungannya harus dijaga dengan baik ya. Termasuk barangkali pemerintah ini juga bisa menjadi salah satu konsumen dari perusahaan tersebut. Ya, kemudian dengan asosiasi industri atau asosiasi perdagangan ini juga penting sesama produsen sepatu misalnya dengan asosiasi produsen sepatu itu hubungannya juga harus baik karena tidak menutup kemungkinan misal ada order yang diperoleh oleh perusahaan sepatu A begitu ya, tapi karena sedang over capacity itu sangat mungkin kemudian bisa dilimpahkan order itu ke perusahaan B ya. Saya dulu pernah mengunjungi produsen keripik buah ya di Malang. Itu sebenarnya ya modelnya seperti itu gitu. Jadi ketika ada pesanan berapapun ya jumlahnya pasti dia akan sanggupi seberapapun stok keripik buah yang dia punya karena dia punya asosiasi produsen keripik buah di sana di Malang. Maka ketika dia butuh barang dalam produk dalam jumlah yang besar dia akan mengambil dari para anggota asosiasi tersebut gitu. Dengan kompetitor pun juga harus dijaga ya hubungannya gitu karena kalau ke tataran filosofis itu kan yang perlu ada yang bilang bahwa ada pepatah bijak yang mengatakan bahwa berbaik-baiklah dengan musuh ya, jangan pernah lebih dekat dengan pihak manapun kecuali dengan musuh, malah justru seperti itu karena dari kompetitor kita bisa belajar ya, dari kompetitor kita bisa mengetahui kekurangan-kekurangan kita untuk berkembang lebih baik. Kemudian kelompok sosial dan politik ya, ini juga penting dijaga dengan LSM, dengan gerakan-gerakan sosial. Ini juga penting dijaga kaitannya dengan citra perusahaan ya, dengan
persepsi masyarakat terhadap perusahaan kita gitu kan. Nah, yang terakhir adalah pelanggan. Tentu saja kita bisa membayangkan ya bagaimana pentingnya pelanggan ini bagi perusahaan, makanya hubungannya harus dijaga dengan baik. Ketika kita kehilangan kepercayaan dari pelanggan dan kita kehilangan pelanggan, itu kerugiannya tentu akan sangat besar ya. Biaya mencari pelanggan baru itu lebih besar dibanding mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Makanya komunikasinya harus dijaga dengan baik ya. Nah, ini para pemangku kepentingan di dalam sebuah organisasi. Nah, ketika perusahaan itu bisa menjaga hubungan baik dengan stakeholder, ini beberapa studi mengkonfirmasi efeknya bisa positif ya bagi perusahaan ya. Yang pertama, karena kita berinteraksi dengan stakeholder itu, perusahaan bisa lebih bisa dengan cepat memprediksi perubahan-perubahan yang terjadi ya, karena tadi kita bisa berkomunikasi langsung, bisa mendapatkan informasi langsung dari para stakeholder tersebut. Yang kedua, bisa meningkatkan keberhasilan inovasi, karena tadi ya kita berinteraksi langsung dengan pelanggan. Kalau hubungannya baik, kita bisa tahu apa kebutuhan pelanggan kita. Dari situ kita bisa mengembangkan produk dan jasa kita. Lalu tentu saja kepercayaan ya juga bisa meningkat. Kemudian fleksibilitas organisasi ini juga meningkat ya. Ketika menghadapi perubahan, perusahaan bisa lebih fleksibel karena punya pengalaman, punya pengetahuan yang diperoleh dari interaksi yang baik dengan para stakeholder tadi. Nah, kembali lagi ke awal tadi saya singgung bahwa manajer itu segala aktivitas, segala keputusannya itu terbatas oleh dua faktor ya kan. Yang pertama faktor eksternal organisasi, kita tadi barusan sudah selesaikan ya, mulai dari 6 faktor tadi, lalu kemudian stakeholder tadi. Nah, yang faktor kedua yang membatasi peran manajer, yang membatasi segala keputusan dan tindakan manajer itu adalah faktor internal, khususnya budaya organisasional. Ya, sama seperti individu, sama seperti kita, sama seperti orang ya, yang punya personality, punya kepribadian, organisasi juga punya kepribadian. Ya, kalau di level individu ada orang yang ekstrovert, ada orang yang bisa menerima ketidakpastian, ada orang yang maskulin, ada orang yang feminin gitu ya. Nah, sama di budaya organisasi, di organisasi juga sama. Organisasi juga punya kepribadian meskipun karakteristiknya tidak melulu sama dengan orang ya. Nah, jadi budaya organisasional itu bisa dipahami sebagai nilai, prinsip-prinsip, tradisi, dan cara dalam melakukan sesuatu yang dipahami bersama oleh anggota organisasi, dan itu mempengaruhi bagaimana anggota organisasi bertindak ya, dan membedakan organisasi tersebut dengan organisasi yang lain. Ya sama dengan level individu ya. Nilai-nilai individu ya, kepribadian individu itu kan pada akhirnya mempengaruhi orang untuk bertindak ya, merespon sesuatu dan membedakan orang itu dengan orang yang lain. Nah, sama budaya organisasional juga sama. Ya, dengan nilai, prinsip, tradisi, dan cara dalam melakukan sesuatu itu membuat organisasi berbeda dengan organisasi yang lain. Dan itu mempengaruhi bagaimana organisasi merespon sesuatu. Nah,
ada sebenarnya banyak ya, ada banyak sebenarnya pandangan mengenai dimensi-dimensi budaya organisasional. Cuma di sini setidaknya kita perlu tahu 7 dimensi ya, seperti yang dijelaskan oleh Robbins dan Coulter. Yang pertama adalah dimensi attention to detail, perhatian pada hal-hal yang detail. Ya, yaitu sejauh mana karyawan di dalam sebuah organisasi itu diharapkan bisa melakukan hal secara presisi ya, kemudian bisa melakukan analisis dengan presisi dan memperhatikan hal-hal yang detail. Ya, ada perusahaan yang memperhatikan hal-hal yang detail, tapi ada sebaliknya perusahaan yang tidak terlalu perhatian terhadap hal-hal yang detail. Ini salah satu dimensi budaya organisasi. Kemudian outcome orientation, ini sejauh mana perusahaan itu atau organisasi itu fokus pada hasil ya. Jadi ada perusahaan atau organisasi yang lebih fokus pada hasil, ada yang lebih fokus pada proses, ada yang di tengah-tengahnya gitu kan. Nah, ini dimensi yang kedua. Lalu kemudian people orientation. Sejauh mana organisasi itu berorientasi pada karyawan-karyawannya. Ya. Ada organisasi yang dalam mengambil keputusan, mengambil tindakan itu selalu mempertimbangkan karyawannya. Wah, kita mau menambah produksi nih. Tapi dia melihat dulu, tapi kira-kira karyawan saya jadi terbebani enggak ya? Karyawan saya mampu enggak ya? Gitu. Itu organisasi yang punya people orientation tinggi. Tapi ada organisasi yang juga punya people orientation rendah. Dah yang penting ikut apa yang ditetapkan oleh pimpinan. Bawahan harus mengikuti apapun yang diperintahkan oleh pimpinan. Nah, itu organisasi dengan people orientation yang rendah. Ya. Team orientation, sejauh mana organisasi itu fokus pada pengembangan tim ya. Jadi apakah pekerjaan itu dikerjakan oleh tim atau dikerjakan secara individu. Ya, kemudian aggressiveness, sejauh mana perusahaan itu agresif dalam merespon perkembangan, termasuk merespon perkembangan pasar misalnya ya. Itu. Stability, sejauh mana organisasi itu fokus pada stabilitas organisasi. Ada organisasi yang penting pokoknya, yang penting kita pertumbuhannya stabil, kita nggak usah lah ngambil risiko terlalu tinggi, nanti malah penjualan kita jeblok. Tapi ada juga perusahaan yang kita harus berinovasi gitu, kita harus berani, kita harus berani membuat inovasi terhadap produk kita ya. Ya risiko itu pasti ada. Ada juga yang seperti itu. Kemudian innovation and risk taking. Nah, ini tadi sedikit sudah saya bahas ya, sejauh mana perusahaan itu mau melakukan inovasi dan mengambil risiko. Ya. Ya tadi kita harus melakukan inovasi gitu. Tapi ada yang sebaliknya, kita nggak perlulah melakukan inovasi, yang penting kita efisien gitu. Yang penting kita untungnya banyak. Ada juga yang seperti itu. Nah, kemudian budaya organisasi itu bisa dilihat juga dari perspektif apakah budaya organisasi itu kuat atau lemah. Nah, ini ciri-ciri yang kuat dan lemah ini seperti ini. Kalau yang kuat itu nilai-nilai tadi itu dianut oleh banyak orang. Kalau yang lemah terbatas hanya sedikit orang. Biasanya hanya orang-orang di level atas. Kemudian kalau budaya itu kuat, itu pesan yang disampaikan itu selalu konsisten gitu ya. Tadi misal katakanlah people orientation ya. Ketika organisasi itu punya people orientation yang tinggi dan budayanya itu kuat,
maka setiap pengambilan keputusan apapun itu pasti selalu berorientasi pada karyawan, selalu mempertimbangkan karyawan gitu. Tapi kalau budayanya lemah, kadang dia mempertimbangkan karyawan, tapi kadang dia tidak terlalu peduli terhadap karyawan, seperti itu ya. Nah, salah satu indikasi juga ketika perusahaan itu punya budaya organisasi yang kuat, maka karyawan-karyawan di dalamnya itu akan secara konsisten menceritakan tentang organisasinya dengan cerita yang sama ya. Wah, perusahaan saya tuh enak banget ya. Pimpinannya tuh sangat menghargai bawahan gitu. Itu ceritanya si A. Si B juga cerita sama ke temannya. Wah, aku seneng kerja di tempatku. Aku tuh merasa diuwongke sama atasanku. Nah, ini kan sama. Itu tandanya budayanya kuat. Kalau budayanya lemah, ceritanya bisa beda-beda. Itu. Yang satu merasa pimpinannya baik, yang satu merasa pimpinannya jahat. Gitu. Terus kemudian ya identifikasi karyawan terhadap budayanya kuat. Ketika karyawan itu ditanya, apa sih nilai-nilai di perusahaanmu? Dia bisa menjawab. Ya, tapi kalau budayanya lemah, bingung dia. Apa ya? Gitu. Wah, kayaknya perusahaanku tuh tidak terlalu perhatian pada detail gitu. Apalagi ya, bingung dia menjelaskan. Tapi kalau yang budayanya kuat, karyawannya bisa menjelaskan dengan baik gitu. Nah, terus budaya yang kuat itu juga bisa dilihat dari hubungan yang kuat antara nilai dengan perilaku. Ya. Seringkali kalau saudara amati website perusahaan atau kalau saudara berkunjung ke sebuah pabrik atau perusahaan, saudara mungkin akan lihat ada visi, misi, nilai gitu ya. Nah, kalau saudara perhatikan nilai di situ, lalu kemudian saudara lihat bagaimana perilaku karyawannya, itu bisa menjadi indikasi budaya itu kuat atau tidak. Kalau di situ disampaikan bahwa nilai di perusahaan ini adalah kejujuran, nah, saudara lihat perilakunya, karyawannya pada jujur enggak? Kalau karyawannya pada jujur, berarti budayanya kuat. Tapi kalau di situ dijelaskan bahwa budaya atau nilai di perusahaan kami ini adalah kejujuran, tapi karyawannya pada ngapusi semua, karyawannya pada memanipulasi data semua, nah, itu budayanya tentu lemah. Itu ya. Budaya kuat, budaya lemah bisa negatif, bisa positif ya. Kalau budayanya positif terus kemudian budayanya kuat, ya efeknya bisa positif. Tapi kalau budayanya negatif, ya budayanya tidak produktif, terus budaya itu sudah terlanjur kuat, ya itu efeknya negatif tentu saja. Ya, gitu. Nah, budaya ini dibentuk melalui proses ini ya. Ini juga penting untuk saudara ketahui supaya ketika saudara besok membuat sebuah bisnis baru misalnya, itu saudara bisa tahu bagaimana mulai untuk mengembangkan budaya organisasi yang positif ya. Yang pertama diawali dari filosofi pendirinya ya. Misalnya saya dulu waktu S1 itu meneliti budaya organisasi kebetulan ya di sebuah perusahaan jamu di Semarang. Ya, diceritakan di situ bahwa sejak awal berdiri itu salah satu nilai yang dijunjung tinggi itu adalah kekeluargaan. Ya, people orientation-nya tinggi. Ya, makanya banyak sekali kalau saudara temui di perusahaan itu karyawannya sudah pada sepuh-sepuh, sudah pada tua-tua. Karena tadi karyawan pada merasa nyaman. Ya. Karyawan pada merasa seperti di rumahnya, seperti di Wongke. Nah, ini ternyata ketika ditelisik lebih jauh ini ya sudah muncul budaya kekeluargaan itu sejak zaman dulu kala ketika perusahaan itu didirikan oleh generasi pertamanya. Nah, terus kemudian generasi pertama ini
seorang ibu ya, itu kemudian memilih karyawan-karyawannya itu ya yang punya nilai kekeluargaan yang tinggi juga. Nah, ini masuk di selection kriteria ini. Ya, ketika sudah oke ya filosofi pendirinya, dia akan mengembangkan budaya organisasinya dengan kriteria seleksi. Dia akan memilih orang-orang terdekat, dia akan memilih karyawan-karyawan yang punya nilai sama dengan dia. Ya. Nah, dari kriteria seleksi ini kemudian terpilihlah orang-orang yang menempati posisi top level ya. Dan itu juga disosialisasikan kepada anggota organisasi yang lain. Atau bisa juga sosialisasi ini dilakukan oleh top management. Nah, proses yang terjadi secara terus-menerus dan konsisten di sini itulah yang kemudian membuat budaya organisasi. Gitu ya. Ya. Nah, gimana caranya karyawan belajar budaya dari cerita-cerita ya. Seperti yang tadi saya ceritakan, pabrik jamu itu ya, sebut aja lah Sido Muncul ya. Di Sido Muncul itu ya karyawan itu semuanya bisa cerita tentang nilai-nilai perusahaan itu ya. Wah, di sini itu yang penting kejujuran gitu. Dia bisa cerita. Jadi pimpinan kami itu selalu cerita, selalu memotivasi kami di tiap-tiap kesempatan bahwa kejujuran itu penting. Bahkan dia karyawan-karyawan di situ itu ketika saya wawancarai masih bisa mengutip kalimat yang disampaikan oleh ownernya sekarang ya, Pak Irwan Hidayat itu. Wah, Pak Irwan Hidayat itu selalu bilang, saya ini tidak mementingkan kamu SMA, kamu SD, SMP, SMA, S1 itu bagi saya nggak penting. Yang penting bagi saya itu kamu itu jujur. Gitu. Itu para karyawan di sana bisa dengan dengan lancar menceritakan cerita-cerita semacam itu. Nah, itu nilai kejujuran ya gitu. Terus kemudian ritual itu bukan kayak bakar sajen gitu, enggak ya. Ritual itu bisa dilihat dari misal acara-acara rutin yang digelar, misal em, ada misal ceramah yang rutin digelar oleh pimpinan perusahaan, terus kemudian ada bagi-bagi hadiah yang dilakukan oleh perusahaan ya, itu ritual. Nah, biasanya di ritual itu ya disampaikan pesan-pesan tadi ya. Ya, yang penting jujur itu misal seperti itu. Terus kemudian bisa dilihat juga dari artefak dan simbol. Artefak itu hal-hal yang nampak ya. Gedung, layout, pakaian, desain kantor, itu artefak. Ya, nah di Sido Muncul itu artefaknya sangat jelas ya, karyawan misal tidak pakai seragam itu menunjukkan nilai-nilai kesederhanaan ya, keluargaan gitu. Terus kemudian simbol di situ kalau saudara lihat logonya itu ada logo ibunya Pak Irwan dan Pak Irwan ketika kecil. Itu menunjukkan keluargaan ya, menunjukkan bahwa ini tuh perusahaan keluarga gitu ya. Lalu dari bahasa di situ muncul itu sederhana sekali. Pakai bahasa Jawa, bawahan dan pimpinan ngomong ya kadang pakai bahasa Jawa gitu ya. Sederhana ya, ala perusahaan keluarga banget. Nah, budaya organisasi itu gimana dia mempengaruhi organisasi dan manajer. Ya, tadi ketika nilai-nilai budayanya itu positif, ya, ketika nilai-nilai budayanya itu selaras dengan karakteristik manajernya, maka itu akan bagus banget gitu. Fit banget ya, klop banget.
perusahaannya orangnya inovatif, manajernya orangnya inovatif. Lalu perusahaannya atau organisasinya ini punya dimensi innovativeness yang tinggi, punya dimensi risk taking yang tinggi. Ya, nilai-nilainya yang dianut oleh organisasi itu harus selalu berinovasi. Organisasi itu harus berani mengambil risiko. Ya. Nah, kalau manajernya juga punya nilai yang sama, wah ini bagus banget. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika terjadi perbedaan nilai antara manajer dengan organisasi. Manajernya pinginnya memperlakukan karyawan itu dengan baik ya, berorientasi pada karyawan, tapi nilai yang sudah lama berkembang di organisasi, budaya yang sudah lama berkembang di organisasi itu tidak terlalu care terhadap karyawan misalnya ya. Ya atau tadi misal pimpinannya, manajernya yang baru itu pingin organisasi itu inovatif ya, mengambil risiko, berani, tapi budaya organisasi di situ sudah lama berkembang, yang penting stabilitas misalnya, atau nggak penting itu yang namanya inovasi. Nah itu yang susah, itu yang akan menghambat kinerja manajer gitu. Nah gimana caranya kalau terjadi perbedaan seperti itu ya? Ya manajer harus berupaya untuk mengevaluasi ya apa budaya organisasi, nilai-nilai budaya organisasi yang positif ya, yang meskipun itu tidak sejalan dengan nilainya, tapi selama itu positif dan bisa membantu kinerjanya itu bisa tetap dipertahankan. Tapi yang nilai-nilai yang kontraproduktif ya, yang negatif ya itu harus diubah pelan-pelan. Caranya gimana ya dengan ini tadi ya, dengan yang ini tadi. Dengan cara menanamkan filosofinya, kemudian memilih bawahan-bawahan yang sesuai dengan nilainya, terus kemudian memilih top manajemen yang juga sesuai nilainya, lalu disosialisasikan terus-menerus. Nah ini mudah-mudahan nanti bisa berkembang budaya organisasi yang baru gitu. Ya, ini contoh bagaimana keputusan-keputusan manajerial itu bisa dipengaruhi oleh budaya ya. Tadi sudah saya contohkan gambaran ringkasnya. Nah, ini bagaimana mengembangkan budaya yang inovatif ya, bisa lewat kebebasan ya, freedom, bisa dengan memberikan tantangan, bisa dengan melibatkan karyawan di dalamnya, bisa dengan menumbuhkan kepercayaan, keterbukaan ya. Bisa dengan idea time. Idea time itu waktu yang disediakan perusahaan bagi karyawan untuk bertukar ide atau mengembangkan ide. Makanya banyak perusahaan sekarang ini yang mengembangkan area kerja bersama itu ya. Jadi kalau dulu itu kan kantor itu kan tersekat-sekat ya, ada bilik-biliknya. Sekarang ini banyak perusahaan yang membuat kantor itu dengan model open space gitu ya. Jadi karyawan bisa berinteraksi dengan mudah di situ. Ya, kemudian risk taking, debat itu boleh dilakukan dalam perspektif satu perspektif itu, malah justru debat itu bisa memancing ide-ide baru keluar. Ya. Terus konflik resolution ya, konflik harus diatasi gitu kan. Playfulness, bikin pekerjaan itu serasa bermain gitu, itu juga bisa menumbuhkan budaya inovatif. Kemudian membangun budaya yang customer responsif ya, yang responsif terhadap customer. Ini bisa mencari karyawan yang punya personality ini ya, friendly ya, bersahabat, antusias, sabar ya, punya
kemampuan mendengar yang baik. Kemudian buat lingkungan pekerjaan yang membuat karyawan itu punya kontrol yang lebih untuk berusaha memuaskan pelanggan. Ya, tidak perlu aturan-aturan yang rigid. Ya, contohnya misal perusahaan sales mobil ya, penjualan mobil misalnya, untuk membuat budaya yang customer responsif itu bisa dengan cara membebaskan karyawan, memberikan bonus, memberikan diskon kepada pelanggan untuk memuaskan pelanggan tanpa harus dengan persetujuan atasannya. Gitu. Yang penting bisa dihitung bahwa itu nggak merugikan, gitu aja. Ya, kemudian empowerment ya, diberdayakan. Jadi karyawan-karyawan bagian customer service itu diberi keleluasaan untuk mengambil keputusan sendiri. Nggak perlu ketika ada komplain itu harus disampaikan ke atasannya. Dia bisa menyelesaikan masalah itu sendiri. Itu bisa membuat budaya yang customer responsif. Ya. Terus kemudian role clarity, kejelasan peran. Ya. Jadi harus diperjelas apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan oleh karyawan bagian customer service, dan karyawan harus dibekali kemampuan untuk melakukan itu. Gitu. Ya. Kemudian yang terakhir ya ini harus punya keinginan untuk selalu memuaskan konsumen. Gitu. Ya, yang terakhir belakangan ini berkembang sebuah konsep yang namanya workplace spirituality ya, spiritualitas di tempat kerja. Ini ditemukan banyak punya pengaruh positif pada kinerja perusahaan ya. Makanya banyak juga yang mengembangkan budaya organisasi yang punya spiritualitas itu. Nah, bisa dengan cara itu membuat strong sense of purpose. Jadi karyawan itu harus diinformasikan dengan jelas apa sih tujuan organisasi dan apa sih yang diharapkan perusahaan dari karyawannya gitu ya. Terus kemudian fokus pada pengembangan individu ya, keterbukaan, kepercayaan juga penting, pemberdayaan karyawan, dan toleransi terhadap ekspresi-ekspresi yang ditunjukkan oleh karyawan ya itu. Saya pikir itu ya materi untuk pertemuan ketiga yang membicarakan tentang mengelola lingkungan eksternal organisasi dan budaya organisasional. Saya review sedikit. Prinsipnya manajer itu dalam merumuskan kebijakan dan melakukan tindakan itu dibatasi dengan faktor-faktor yang lain ya. Faktor yang pertama adalah faktor eksternal. Ada 6 faktor tadi, begitu juga dengan stakeholder tadi. Lalu yang kedua adalah faktor internal, khususnya budaya organisasional. Ya, harus ada kecocokan antara nilai-nilai yang dianut manajer dengan nilai-nilai yang dianut oleh perusahaan atau budaya perusahaan tadi. Saya pikir itu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.